Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Ketemu lagi bareng saya Gina Febriona di Ruang Publik. Tentunya acara hari ini diselenggarakan oleh TVRI Sumatera Utara bekerja sama dengan Dinas Kominfo Sumatera Utara ataupun Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara. Nah pemirsa, tentunya hari ini kita kedatangan dua tamu spesial yang sangat luar biasa dan alhamdulillah sekali di tengah padatnya jadwal ibu-ibu nih ya menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita, dan nanti kita akan ngobrolin soal kria. Nah berbicara tentang kria ya, nah pemirsa, UMKM di Sumatera Utara ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, banyak sekali UMKM yang sudah berkembang tentunya, dan apalagi di seni kria. Dan tentunya sebentar lagi di Sumatera Utara juga akan diselenggarakan event yang sangat spesial sekali dari Dekranasda Sumatera Utara, yaitu Kria Fest 2023. Nah kita akan ngobrolin soal kria dan juga Kria Fest, dan tema kita hari ini adalah Cipta Kria, Daya Kria, dan Gaya Kria. Langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama tentunya sudah tidak asing lagi ya, sudah beberapa kali hadir di studio TVRI Sumatera Utara, yaitu Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Ibu Hajah Nawal Edi Rahmayadi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum para pemirsa. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, luar biasa. Tadi Ibunya juga menyampaikan nih sama saya, padat banget hari ini ya Gina. Tapi alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya hadir ya Ibu ya. Ya. Baik, nah selain ada Ibu Hajah Nawal Edi Rahmayadi, kita juga kehadiran ya, yaitu Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara. Ibu ini juga ya kemarin juga hadir bersama kita ya. Bersama saya juga hostnya, jumpa lagi, yaitu Ibu Retno Indrayani SSMSP. Assalamualaikum Ibu Retno. Salam, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya, luar biasa ya. Jadi saya jadi makin semangat nih Ibu-ibu ya. Oke, nah untuk pemirsa yang mau berinteraktif ataupun mau nelpon kita silahkan ya. Kita buka line interaktif di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Mau tanya apa saja silahkan ya. Nah kita bakal ngobrolin soal kria dan juga Dekranasda Sumatera Utara. Nah, sebentar lagi ada acara Kria Fest 2023, bener ya Ibu ya? Iya. Ibu Nawal ya, luar biasa loh. Ini mungkin salah satu event yang juga ditunggu-tunggu sama sama para UMKM juga ya Bu di Sumatera Utara. Mungkin saya mau tanya dari Dekranasdanya dulu ya Ibu ya. Nah, kalau dari Dekranasda sendiri, perannya apa sih Bu dalam mendukung pemulihan ekonomi di Sumatera Utara, apalagi sekarang kita sudah endemi, sudah lumayan ya Bu ya, kayaknya ya sudah bisa ketemu banyak orang. Gimana Bu? Dekranasda itu kan tugas pokoknya adalah membina dan mendampingi para UMKM, khususnya yang di bidang kria, misalnya ulos gitu ya, batik, tenun, dan kria-kria lainnya. Dengan berhentinya pandemi, mereka bisa dapat kembali berkarya, sehingga ekonomi mereka juga bisa menjadi lebih baik tentunya. Luar biasa ya Bu ya. Jadi memang para UMKM juga kayaknya udah nggak sabar ya Bu ya sudah nggak sabar untuk ngikutin event ya, itu juga ya Bu ya. Nah saya mau ke Ibu Retno nih, Bu Retno. Tapi kalau kondisi saat ini bagaimana nih untuk para UMKM di Sumatera Utara ini? Alhamdulillah sekarang ini kan sudah bangkit kembali ya. Iya Bu. Sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya. Alhamdulillah UMKM khusus Sumatera Utara sekarang sudah semakin baik, maju dan berkembang. Semakin maju dan berkembang. Tapi kalau para UMKM-nya sendiri makin bertambah atau gimana Bu? Karena kan kemarin sempat ini ya Bu ya, COVID ya. Apakah makin sedikit gitu atau malah makin bertambah? Ada berkurang, paling sedikit. Berarti mereka fight juga ya Bu ya? Fight, tetap semangat gitu ya. Tapi kalau soal karya-karya, bagaimana Bu sekarang? Apakah makin berinovasi kira-kira? Karyanya semakin berinovasi. Apalagi sekarang kan kita Dinas Koperasi UMKM lagi ada kegiatan namanya Fast Track untuk 1000 UMKM.
Jadi mereka ini dilatih untuk pemasaran digitalisasi, bagaimana cara pemasaran, pengemasan produk. Jadi sekarang ini lagi ada kegiatan digitalisasi. Semuanya Untuk UMKM. semuanya dibimbing gitu ya Bu ya. Wah, sebelum kita bahas tentang Fast Track 1000 UMKM tadi Bu, dan juga program-program yang sedang dijalankan, saya mau langsung menuju Kria Fest karena sudah nggak sabar. Dalam waktu dekat ini ada kegiatan Kria Fest 2023. Nah, kira-kira nih Bu Nawal, acaranya apa aja Bu yang ada di dalam? Mbak Gina dan pemirsa, Kria Fest itu adalah memang salah satu program kerja daripada Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Iya, Bu. yang akan kami laksanakan nanti tanggal 21 sampai 23 itu di Tiara Convention Center itu. Itu adalah di situ kami akan menggelar nanti hasil-hasil kria dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, berupa ya tadi saya bilang tuh ada ulos, ada batik, ada tenun. Terus kemudian ada BUMD yang ikut juga, kemudian ada OPD yang terkait seperti Dinas Koperasi dan lain-lain, dan mitra daripada Dekranasda itu sendiri. Jadi memang ini sangat ditunggu-tunggu, dan kemudian juga kami pada acara itu Kria Fest itu ada ada fashion show, udah pasti itu ya. Fashion show-nya adalah hasil dari karya para UMKM pengrajin ya Bu ya, ya? para pengrajin itu. Wah. Tidak printing ya, Mbak ya, Mbak Gina. Berarti tapi langsung hasil dari tangan, Bu? tangan, iya Wah. tangan. Terus ada juga lomba fashion anak-anak dan remaja gitu. Wow. Jadi terus ada juga talk show. Talk show. Ya, jadi sehingga bisa para pemirsa bisa datang dan meramaikan acara ini. Wah, berarti dari tanggal 21, 22, 23, 3 hari ya Bu ya? 3 hari, ya. Di Tiara Convention Hall. Ya. Jadi pemirsa boleh datang ke sana untuk melihat aktivitasnya ya, karena Ibu bilang tadi banyak aktivitas, dan kalau misalnya mau lihat bagaimana sih pengrajin-pengrajin yang memang tangannya sangat luar biasa ya Bu ya. Ya. Hasil-hasilnya, dan memang itu kalau satu hasil, satu bentuk kadang mau gitu ya Bu ya, karena karena bukan printing sistemnya Bukan Bu ya. printing, itu hasil kerajinan mereka sendiri. Hasil kerajinan Iya, sendiri ya. sendiri. Hasil tangan Hasil tangan ya. sendiri, kemudian ada fashion show, ada talk show juga. Talk show-nya seputar tentang kria Iya, juga ya Bu. iya, itu udah pasti. Nah, saya juga penasaran, kalau misalnya kita mau nonton itu gimana Bu? Gratis atau ada biaya masuknya Gratis juga? deh kayaknya. Gratis. Iya, gratis. Gratis, serius? Gratis, Wah, serius, gratis. Berarti bisa rame-rame datang ke sana ya Ya, Bu ya? betul. Pemirsa apabila ingin ke sana silakan, karena kami tidak memungut bayaran. Wah, luar Pasti. biasa, keren. Baik, Ibu Retna. Ibu Retna, ini juga pasti para UMKM di Sumatera Utara juga berpartisipasi ya Bu ya, di dalam ya. Nah, gimana Bu? Apakah bagaimana sih para UMKM bisa ikut berpartisipasi dalam acara Kria Fest itu Bu? Karena ini kan konsistennya ada dari Dekranasda, kemudian dari 33 kabupaten kota ya. Masing-masing kan menampilkan produk-produk unggulan dari masing-masing daerah. Dari setiap daerah ya Bu ya? Karena kan kria ini kan berupa kerajinan handmade ya, buatan tangan sendiri ya kan. Jadi kalau kria itu kan ada wastra, ada craft ya untuk kerajinan. Semua produk-produk itu akan ditampilkan. Jadi pasti yang unggulan sudah. Berarti juga ada pameran ya Ibu ya? Iya. Pameran. Ada pameran, kita Pameran. bisa lihat-lihat. Pameran. juga. Kegiatannya Banyak kegiatan. Pameran. Full Itu ya? pameran. Dari jam berapa sampai jam berapa Ibu? Akhirnya bukanya besok Pagi. siang ya. Besok siang buka. Besok Pembukanya besok siang, tapi dari pagi sudah Ada kegiatan sudah ya. ada kegiatan. Oh, berarti besok pembukaannya pasti Ibu hadir Siap. ya, membuka acara nanti ya saya Bu ya? yang buka. Lalu sampai sore ya Bu ya? Iya. Wah, berarti puas banget dong kita. Jadi yang mau oleh-oleh juga yang dari luar daerah bisa bawa oleh-oleh ya Bu ya? boleh.
Luar biasa. Sangat diharapkan. Sangat diharapkan ya. Oke, nah Kriya Fest ini merupakan salah satu cara Dekranasda Sumatera Utara untuk memperkenalkan produk UKM ya Ibu ya pastinya. Nah kalau produk-produk yang dipamerkan di pameran selain yang Ibu bilang tadi boleh lebih detail lagi Bu? Boleh dikasih tahu sama kita? Ya itu tadi saya bilang, mereka akan memamerkan hasil karyanya itu sendiri, tidak printing. Jadi tadi saya udah menyampaikan tidak printing, tapi hasil karyanya sendiri, hasil tangan sendiri. Ya, terus fashionnya juga dari teman-teman kita desainer yang ada di Sumatera Utara. Dia akan fashionnya juga itu akan fashionnya juga dari bahan wastra yang ada di Sumatera Utara gitu. Jadi semua itu nanti fashionnya tidak bahan dari lain selain, tapi bahan yang dikerjakan sendiri oleh pengrajin tersebut. Luar biasa, ada ulos, ada ya Bu ya. Nanti, ada. Jadi supaya apa ya? Saya berharap dengan itu, jadi kalau orang pakai ulos itu bukan untuk kain saja, bisa untuk dipakai baju, gitu ya, bisa dibuat ready to wear. Besok tuh ada yang memamerkan pakaian ulos itu, pakaian wastra itu bisa dibuat ready to wear, bisa dipakai langsung. Biasanya kan orang untuk kain saja atau untuk acara-acara tertentu. Tapi ini bisa dipakai, anak muda juga bisa pakai itu. Oke, berarti ada ya kita ingin memperkenalkan itu sendiri supaya anak muda juga nggak ragu. Karena seringnya Bu anak muda itu kayaknya malu ya. Malu kan ya, biasa kan orang untuk pakai kain saja bisa dibuat. Makanya saya bilang laki-laki juga bisa gitu. Banyak pakaian ready to wear sekarang yang dari ulos. Jadi memang ulos, tenun itu nggak hanya dipakai untuk acara-acara formal saja ya Bu ya. Tapi ready to wear kalau mau jalan kan bisa didesain dengan sendirinya ya Bu ya. Ada seperti modifikasi, ada coat gitu ya. Atau baju yang lebih casual gitu ya Bu ya. Betul. Saya jadi penasaran Bu ya, juga pengen gitu ya coba, jadi unik gitu ya. Karena ada teman saya Bu yang dia keluar negeri, dia pakai tenun ulos, jadi orang luar negeri itu kan sangat antusias ya sama kainnya kita ya. Jadi dia tanya, "Loh kamu tuh beli di mana?" Nah, kita tuh pengennya nih makin berkembang gitu ya Bu ya. Itu dia yang kita maksud. Wah, luar biasa ya. Oke. Nah, Ibu, selain dari Kriya Fest 2023 nih, upaya apa aja yang dilaksanakan Dekranasda Sumut dalam memperkenalkan dan juga memasarkan produk kriya di Sumatera Utara? Ya, yang pertama itu pastilah ada promosi-promosi, terus fashion show yang ada di Sumatera Utara, di Indonesia. Biasanya kami selalu mengikuti Inacraft di Jakarta. Kemudian beberapa kabupaten juga sudah memperkenalkannya itu ke luar negeri. Ya, itu udah pakaian-pakaian kita udah ke luar negeri seperti Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasudutan, dia sudah pernah memamerkannya itu ke luar negeri. Pakaian-pakaian berarti itu. Memang rutin ya Bu ya, acara-acara seperti ini memang rutin ya? Kalau di Indonesia tuh rutin, kalau Inacraft, terus ada lagi tuh selalu di Jakarta kita selalu ikut, 33 kabupaten tuh selalu ikut, dan kita juga mendorong UMKM itu untuk memasarkannya itu secara digital. Kita dorong semua UMKM itu supaya memasarkan hasil-hasil produknya itu secara digital, ikut di dalam itu, karena kita tahu semua bahwa sekarang ini tanpa digitalisasi kita akan ketinggalan ya. Kemudian juga kita punya showroom loh. Ya, mungkin pemirsa belum tahu, showroom dari Dekranasda Provinsi Sumatera Utara ada di Jalan Iskandar Muda. Di sana kami banyak memamerkan barang-barang kriya-kriya daripada UMKM. Kemudian kami juga punya satu toko di namanya ada sultannya jadi lupa, itu ada di Bandara Kuala Namu. Jadi apabila ibu-ibu pemirsa melewatinya di Kuala Namu ada satu toko punyanya Dekranasda. Jadi sehingga ibu-ibu juga bisa melihat di situ.
Wah, Jadi itulah luar biasa cara-cara ya. Dekranasda untuk memasarkan daripada produk-produk UMKM. Wah, berarti memang sangat aktif sekali ya Ibu ya. Karena saya juga sering lihat ya di sosial media ya, gak henti-hentinya memang pameran, promosi, ataupun wadah untuk para UMKM itu disediakan, didukung oleh Dekranasda Sumatera Utara. Showroomnya ada di Iskandar Muda, nomor 272. Nomornya saya lupa. 272 Medan, nanti Di boleh depan ke itu, sana. di depan Kron ya. Oke. Salah satu program yang Ibu katakan tadi sebelumnya para UMKM harus aktif dan harus bisa melek digital gitu ya. Salah satunya tadi Ibu Retno juga katakan ada aktivitas apa Bu programnya tadi? 1000 digitalisasi untuk UMKM. Oke, Ibu boleh saya boleh dijelaskan lagi Bu untuk yang itu? Jadi kalau zaman dulu ya dulu itu kan orang untuk berjualan itu kan harus ada toko, mungkin ya menyewa sekian. Di zaman sekarang orang live aja di Instagram, di Facebook, di media sosial, di TikTok ya. Malah semakin banyak karena seluruh Indonesia bahkan dunia yang bisa lihat ya. Jadi sekarang ini kami kejar-kejarnya digitalisasi ini supaya UMKM ini tidak gaptek dan mengerti digital. Oke. Kemarin lebih banyak penjualannya jadinya ya Bu ya. Karena makin Dulu pernah saya online aja malah saya malah juara satu. Bu pernah live? Live di kan kebetulan destinasi itu waktu zamannya COVID, destinasi Danau Toba disuruh online sama destinasi yang lain, NTT apa, saya dapat juara karena dapat menjual 1,5 M. Serius Bu? Ya, dengan berdiri. Luar biasa. Tepuk tangan itu Bu Nawal. 2 jam berdiri, alhamdulillah. Cepat sekali. Memang Bu Nawal udah membuktikan sendiri ya Bu ya. Keren banget Ibu. 1,5 M ya Bu ya. Wah, keren. Jadi memang ini memotivasi para pengrajin, para UMKM semua ya Bu ya. Saya berharap mereka juga gitulah. Oke. Program apa tadi Bu? 1000 digitalisasi. 1000 digitalisasi untuk UMKM udah dijalankan, udah berjalan? Sedang berlangsung selama 3 bulan. Jadi ada online, ada offline ya. Ada online, offline. Selama 3 bulan full. Berapa orang Bu yang berpartisipasi di dalam? Ya 1000 kan kita targetnya Tetap nomor 1000 ya? 1000. Oh, oke. Gimana antusias mereka Bu? Semangat, bahkan lebih, tapi kita kan Harus milih, verifikasi harus dulu. dibatasi. Kalau semua nggak tertampung. Oke. Wah, luar biasa ya, semakin menarik pembicaraan kita dan nanti kita akan ngobrol kembali bersama dengan Ibu Nawal dan juga Ibu Retno di sini ya. Untuk pemirsa sekali lagi kita masih buka interaktif ya, boleh telepon di 0811 6100 836, sekali lagi di 0811 6100 386. Kita akan break dulu sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, boleh ambil kopi dulu, boleh ambil teh dulu ya, sambil menunggu kita akan balik lagi, nggak lama kok ya, tetap di Ruang Publik. Ya, pemirsa masih di Ruang Publik dan tentunya acara ini dipersembahkan oleh TVRI Sumatera Utara bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara dan tentunya masih bersama dengan kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Hajah Nawal Edi Ramayadi dan juga ada Ibu Retno Indrayani. Dan tadi kita sudah ngobrol tentang kriya ya, karena tema kita hari ini yaitu Cipta Kriya, Daya Kriya, Gaya Kriya. Kita udah ngobrolin soal Kriya Festival 2023 yang besok akan berlangsung. Jadi pemirsa boleh datang ya ke Tiara Convention Hall untuk bisa lihat seluruh aktivitas ataupun hasil karya dari pengrajin di Sumatera Utara. Nah, kita balik lagi ke Bu Nawal, Ibu Nawal. Untuk Dekranasda sendiri ya, bagaimana sih peran sektor UMKM mendukung perekonomian Sumatera Utara? Apakah menurut Ibu UMKM ini memang sudah benar-benar maju mendorong perekonomian kita? Kita tahu bersama ya, kemarin pas pandemik, walaupun kita memang sangat-sangat resah ya, sangat menurun, tapi subsektor daripada ekonomi kreatif ini dapat menumbuhkan, dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Kita tahu semua, kalau tidak ada UMKM kita mungkin akan kolab ya, karena perusahaan-perusahaan besar juga, usaha-usaha besar sudah mulai melemah ya. Tapi alhamdulillah
dengan adanya UMKM ini perekonomian di Sumatera Utara bisa bangkit lagi, dan yang paling penting adalah bisa menyerap tenaga kerja. Oh iya benar, Bu. Ya kan? Jadi dengan ibu-ibu itu UMKM ini fight terus sehingga tenaga kerja masih bisa, jadi sehingga perekonomian Sumatera Utara bisa terdorong kembali dengan bisa berjalan dengan baik. Itu sudah dibuktikan ya, termasuk UMKM di provinsi lain ya. Memang sangat membantu sekali untuk perekonomian kita ya, dan memang lapangan kerja yang memang karena adanya UMKM juga semakin luas terbuka ya Bu ya, untuk seluruh masyarakat karena gitu. Dengan fight-nya mereka itu, dengan mereka terus fight dan berkembang terus UMKM itu, sehingga kita bisa keluar dari pandemi tentunya dan bisa menopang perekonomian khususnya di Sumatera Utara. Dan sekali lagi saya bilang, alhamdulillah tenaga kerja juga bisa terserap kembali. Wah, luar biasa. Bu, tapi saya penasaran juga nih sama kantor Dekranasda, itu ada di mana, Bu? Ada di situ. Iya. Ada di Jalan Iskandar Muda tadi. Iskandar Muda tadi ya, Bu ya? Iya. Oh, oke. Berarti di sana kita bisa melihat seluruh hasil karyanya ya? Iya, betul. Oke, ada banyak Bu di sana? Banyak, bagus-bagus. Biasanya orang kalau ke sana langsung senang. Kemarin juga waktu pas Hari Pers Nasional, kita bawa ke sana perwakilan dari negara-negara sahabat, dari Belanda, Rusia. Mereka senang sekali, mereka antusias sekali. Jadi kue-kue semua dirasa, semua pakaian-pakaian semua dicoba gitu. Antusias sekali, ada dari Armenia, ada dari China, ada dari Taiwan, perwakilan mereka sangat antusias ya, dari internasional sendiri ataupun dari mereka datang ke sana, biasanya kita bawa ke sana. Karena di sana lengkap. Mungkin Mbak Gina boleh deh. Luar biasa, nanti saya datang ke sana ya Bu ya, showroom Dekranasda tadi ya Bu ya. Kantornya ada di sana. Kantornya di sana ya. Oke, siap Ibu ya. Saya ke Ibu Retna ya. Ibu Retna, tadi kan Ibu bilang ada salah satu program dari Dinas Dinas Koperasi ya. Maksudnya dari dinas untuk menjalankan UMKM ataupun membimbing UMKM tadi ya. Kira-kira ada program lain nggak Bu untuk para UMKM? Kita setiap tahun ada kegiatan untuk khusus UMKM. Betul, saya kan membidangi UMKM. Banyak pelatihan-pelatihan ya, seperti pelatihan e-commerce ya, tentang pemasaran. Kemudian pelatihan juga termasuk kemasan itu Mbak, ya kan, bagaimana mengemas yang baik supaya kan orang tertarik dan menarik, termasuk juga foto Mbak. Jadi foto kemasan itu kan ditampilkan di sosmed kan, bagaimana cara pemotoan yang baik, semua itu ada diajarkan gitu loh Mbak. Berarti semuanya dari kemasan semua ada, dari kemasan yang baik, fotonya juga kita ada pendampingan ya, tentang perizinan maupun sertifikasi halal, kita mendampingi UMKM ini supaya berarti sebenarnya nggak ada yang susah ya Bu ya? Nggak ada yang susah. Izin semua gratis, karena sertifikasi halal juga gratis Mbak. Itulah jadi kemudahan pemerintah. Bekerja sama juga dengan Dinas Koperasi. Dekranasda itu selalu bekerja sama dengan Dinas Ada tantangan sendiri nggak Bu dari Dinas Koperasi dalam menjalankan program itu Bu? Kayaknya nggak ada ya. Misalnya ada kesulitan UMKM-nya kurang mau apa gitu, atau apa kira-kira gimana? Atau mulus-mulus aja Bu UMKM kita luar biasa. UMKM semangat semua Bu. Kalau disuruh ada pelatihan, kayaknya mau aja ya. Bahkan sampai apa ya Bu ya, sampai lebih-lebih kuotanya ya Bu ya. Kita batasin kan Mbak. Kalau diikutin kan satu Sumatera Utara ini ya kan semua pada mau ikut. Apalagi kita kan 33 kabupaten ini jauh-jauh Mbak. Biayanya kan besar juga. Jadi seperti Dekranasda nanti melatihnya per kabupaten kota, per destinasi, misalnya bagian barat gitu.
Pantai oke. Timur sendiri. Tapi gitu. semuanya memang dari dulu tuh memang dibimbing semua ya Bu Iya, ya? Dekranasda tuh memang membimbing dan mendampingi, membina dan Mendampingi, mendampingi. membina dan juga mendampingi Ya, gitu ya. mendampingi, Oke oke. Lalu di era digital ini kan memang menjadi peluang yang seperti Ibu Nawal bilang ya para UMKM ya. Apa juga ada kesulitan untuk mereka belajar digital ataupun untuk memasarkan produk-produknya di e-commerce? Sejauh ini gimana Bu kalau lihat para UMKM? Terutama agak susah tuh orang tua ya. Pengrajin ini kebanyakan orang tua dan sudah tua. Waktu itu saya di Desa Meat di Toba, saya menanya mereka banyak, "Aduh, Bu, kami nggak bisa," gitu. Maksudnya kan kadang-kadang agak gaptek ya. Kan apalagi secara digital tuh kadang masuk, kadang enggak gitu ya kan. Mereka memang di situ mereka memang ada keluhan gitu. Terus saya menghimbau kepada anak-anak muda di sana waktu itu di Toba, tolong bantu emak-emak yang yang kurang memang bisa kesusahan kurang ya, bisa, iya. upload foto ataupun buat buat aplikasinya ya Ibu ya. Iya betul. Oke, Mungkin kan oke. namanya orang tua kan beda gitu, apalagi di kampung-kampung, ya kan. Oke oke. Kalau pemasaran gimana Bu peran Dinas Koperasi dan juga Dekranasda sendiri? Memang apa namanya lancar kah Bu kira-kira sampai ke luar negeri di sana? Lancar sih biasanya, iya. Lancar biasanya lancar, iya. Terkhusus Kria sendiri. Ya, gimana, kalau Bu? Kria itu saya rasa sudah sangat terkenal ya, apalagi punyanya Tapanuli Utara itu. Apa tuh Bu? Ulos-ulosnya dia itu sudah inilah sudah terkenal. Kalau kami pameran di Jakarta itu Inakraf aja, itu biasanya Tapanuli Utara itu apa ya selalu dapat menjual dengan banyak. Terus kemudian mereka juga kan sudah mendapatkan apa ya sertifikat-sertifikat dari pemerintah Indonesia, sudah mendapat apa ya namanya itu ya award. Award sudah berapa kali kemarin sudah mendapat award, Jadi ada namanya Bintang Maratur, itu sudah mendapat award. Jadi kalau dijual di luar negeri itu gampang sih itunya. Ternyata selain memang unik ya, maksudnya memang udah budaya ya, pasti mengangkat budaya juga ya Bu ya. Karena dari setiap daerah, contohnya Tapanuli tadi ya Bu Tapanuli ya, Utara. juga mendapatkan prestasi. Nah, daerah-daerah lain juga. Batubara sudah mendapat juga. bintang 4 juga OVO. Ya. Kalau Ibu lihat memang prestasinya banyak nih para UMKM Bu di Sumatera Utara. Banyak Bu. Ya, benar sekarang saya lihat orang-orang juga sudah lebih banyak mengenal lah ya, tahu gitu. Dan saya juga selalu bangga dengan mereka dan selalu kemarin waktu Hari Pers Nasional kan mereka memakai kria daripada Sumatera Utara, Pak Presiden itu memakai ya kan. Ada itu saya memanggil semua pengrajin-pengrajin untuk berbagi ini ada yang 100, ada yang 50 lembar, ada yang Wah, luar biasa. Apalagi kemarin Pak Presiden yang membuka ya Bu ya, dan juga beliau memakai itu kria dari Sumatera Utara, suatu kebanggaan untuk kita di Sumatera Utara ya. Oke Bu, kalau untuk kria-kria di Sumatera Utara sendiri gitu ya Bu ya, untuk para pengrajinnya kalau Ibu lihat ya, lebih banyak milenial atau bagaimana, atau orang tua? Nah ini dia, ini kan masih lebih banyak orang tua. Itu yang juga saya himbau untuk anak-anak muda, ayolah gitu. Ini kan apa ya warisan budaya. aset daripada Sumatera Utara. Mungkin memang agak rumit ya. Kita agak rumit kalau kita lihat sepintas lalu kita rumit, dan anak-anak muda sekarang kan lebih senang dengan yang gampang-gampang ya. Jadi memang banyak daerah-daerah yang apa namanya pengrajin-pengrajinnya sudah tua ya. Kecuali Tapanuli Utara. Oh, Tapanuli Utara, tapi banyak yang generasinya. Karena Tapanuli Utara, Toba, daerah-daerah itu kan orang Batak selalu menggunakan ulos itu di setiap kesempatan, dari melahirkan, menikah, terus punya anak, sampai kematian. Sampai kematian, mereka selalu menggunakan ulos itu, sehingga
keturunan mereka banyak yang Karena memang sehari-hari juga setiap acara mereka selalu Iya, memakai makanya saya itu. bilang, Jadi iya, memang dari- anak-anaknya diajarin ya dari kecil, lahir Bu. sampai meninggal. Dari lahir sampai Iya. meninggal harus pakai hasil karya Nah, sendiri. mereka selalu menggunakan itu. Menggunakan Jadi itu. mereka memang sangat membutuhkannya sehingga pengrajin mereka tuh sampai 3.500 gitu di sana. Wow, 3.500 Bu Ya. pengrajinnya. Pengrajinnya. Wah, banyak ya. Banyak, nggak seperti di daerah lain seperti Langkat itu susah Iya. nyarinya. Iya. Batu bara juga lebih banyak. Kalau batu bara alhamdulillah banyak, masih banyak. Daerah-daerah lain sangat. Tapanuli Selatan ada beberapa ya gitu. Wah, luar biasa. Ternyata ada beberapa daerah yang memang generasi milenial banyak sebagai pengrajin ya. anak Ini kecil memang juga patut ada. dicontoh nih, Bu. Ah. Anak kecil juga Anak ada, kecil Bu. juga ada umur Diajarin. SD juga Kok bisa ada. ya, Bu ya? Udah pada pinter-pinter ya. Ini sebenarnya patut dicontoh oleh daerah-daerah kabupaten lain itu ya, saya Bu ya. bilang, ya karena anak milenial itu kan males lebih gampang cari uang misalnya jaga toko Iya. gitu ya. Iya, Karena kan kriya ini mungkin satu lembar 1 bulan, bisa 1 bulan, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu baru jadi. Makanya karyanya mahal ya, Bu. Hal. Karena semuanya apa ya, hasil karya sendiri, terus waktunya pengerjaannya lama, rumit ya, Bu mungkin ya. anak-anak milenial kurang Oke. berminat. Yes. Tapi Bu, dengan adanya Kriya Fest 2023 ini, menurut Ibu sendiri, apakah generasi milenial nanti juga akan lebih banyak untuk bisa melek terhadap hasil karya kriya sendiri ataupun seni kriya di Sumatera Utara? Iya, itu yang saya berharap. Saya berharap sekali anak-anak milenial nanti mau menjadi dengan bisa menjadi wirausaha baru, sehingga kita yakin dengan wirausaha baru ini tenaga kerja dapat terserap kembali. Betul. Ya. Betul. Jadi sehingga juga masyarakat udah nggak banyak ngeluh ya, Bu ya. Iya. Anak-anak muda juga nggak pada rebahan terus ya. Iya, Jadi nanti betul. anak-anak muda nih harus datang ke Kriya Fest 2023 ya, Ibu ya. Ditunggu sama Ditunggu sama Ibu besok pembukaannya gitu ya. Oke, Ibu Retna, sejauh ini Dinas Koperasi ke depannya ya akan melakukan apa lagi, Bu, selain ada 1.000 pelatihan tadi? Terus terang kalau program kita kan terus berkembang dan terus ada gitu Iya. ya Mbak setiap tahunnya ya. Jadi setelah pelatihan-pelatihan ini mungkin kita bantu di pemasarannya Mbak, ya di promosi ya baik dalam maupun luar negeri ya. Iya. Seperti Dekranas juga ya, di Dekranas itu kan semua ada wastra ya Bu, bagus-bagus. Kami juga ada plut Mbak, plut yang di Jalan Gatot Subroto itu Mbak, oke. plut di situ juga. Iya. Banyak Karya-karya kriya-karya ya. hasil kriya-kriya ini juga. Bahkan di Jakarta ada namanya Gedung Smesco Mbak, kita punya stand Sumatera Utara di situ juga ada di sana. menampilkan Gedung Smesco Mbak di Smesco Jakarta. ya, Ibu iya. ya. Oh, nanti boleh ke sana lagi ya. Gedung Smesco di mana tuh, Bu? Di Jakarta, Gedung Jakarta. Smesco namanya. Oke. Ibu kalau lihat para UMKM ini ada berapa banyak sih, Bu, yang memang concern untuk seni kriya sendiri? Ya memang banyak ya Mbak ya kriya ya, karena kriya ini tidak hanya wastranya, tapi kan juga ada kerajinan-kerajinan seperti bahan-bahan dari kayu, seperti tas juga ya Bu yang Ya, kita pakai sekarang ini ada tas ini purun namanya Oh, Mbak ada ya. tuh ya. Ini Ibu purun. bawa. Oh, ini contohnya. Jadi Bu, kan- tak boleh ditunjukkan, Bu, sama Boleh, kita, Bu. Kita sekarang pakai begini kita ya. pakai gini Mbak. Malah orang Sumatera pada Jadi nanya. mungkin iya. harganya yang bisa terjangkau Iya. tapi bisa gaya, bisa. Ini banyak nih, ada yang pakai ulos juga. Iya, banyak. Oh, Tas oke. ini. Bu, sekali lagi boleh Iya. izin ya, Bu ya. Diangkat lagi, Bu. Kita boleh ini. tunjukin Ini ke contoh kamera. salah satu aja paling banyak. Iya. banyak yang lain. Ini bahannya dari apa, Bu? Ini dari Purun. Purun. Purun Dia itu sejenis seperti- tumbuhan tidak biasa kan pakai pandan ya, pandan yang berduri ya. Ini tidak purun, dia seperti rumpun padi gitu. Banyak itu di Sergei. Yang di Sergei. Sergei sama di Langka. Iya. Dan yang di depannya itu apa, Bu? Memang Depannya ini apa ya? Bu namanya? Begini, ini apa kita namanya, Bu? kreasi masing-masing. Ini bisa di rajut. Rajut-rajut. Bisa juga ada juga yang pakai tenun, Iya. habis rajut lagi. Ada juga yang pakai bunga-bunga. Jadi macam-macam. Tergantung selera ya, Bu ya? Selera. Oke, ternyata
tahan ya Bu ya ini Tahan, ya, Bu, ya? alhamdulillah kuat nih pegangannya. Kuat Kita ya. juga ada pelatihan juga ya Bu ya. Pelatihannya Iya, ini saya bawa ke Bali, Ke Ibu, Bali. kemarin. Iya, ini kayak bahan kayak tikar gitu ya Bu ya? Iya, namanya purun. Purun namanya Bu. Dia kayak pandan gitu ya. Kayak Bu, pandan tapi ya. beda. Memang di sana sumbernya banyak Bu. Ditanam serge. ya? Serge. Serge. Kayak di rawa-rawa gitu, Ding. Oh, Iya. iya. Dia Ternyata bermanfaat ya. Seperti apa ya? Seperti ilalang Padi, gitu, ilalang, ilalang gitu ya Bu ya, ilalang tinggi-tinggi gitu, gitu iya. ya. Wah, Saya luar sering biasa. pakai ini, jadi orang Sumatera Utara pertama saya pakai bener nanyain, beli di mana Ibu, beli di mana Ibu. Akhirnya pesan untuk gift. Iya. Banyak yang pesan iya. untuk gift. Oke. Untuk gift, untuk misalnya pindah atau apa gitu, pesan untuk gift. Akhirnya itu pengrajinnya lumayan karena saya pakai terus. Jadinya itu memang dikerjain sama ibu-ibu di sana Bu? Iya, betul. Wah, berarti menjadi sumber apa ya Bu ya? Sumber Iya, penghasilan penghasilan. yang Iya, menjanjikan. Iya. Makanya saya bilang, pokoknya ibu-ibu tuh harus Semangat. harus Semangat. berinovasi terus. Saya kalau Iya. pakai sesuatu yang bagus, misalnya dari daerah mana, setelah saya panggil, ibu sini, Mm-mm. buat kayak gini ya, gitu. Hmm. Nanti saya pakai gitu. Iya. Iya. Keren-keren ya zaman sekarang ya ibu-ibunya ya. Mahal nggak Bu? Enggak. Terjangkau. Berapa Bu? 250 ya, apa Iya, 200 ya? 150. 150. Iya. Serius Bu? Betul. Iya. Jadi banyak ini. Nanti Mbak Gina kalau mau di motif-motif. saya Iya. ada, nanti kita Iya. kasih Mbak Gina. Wah, terima kasih Ibu. Keren ya ternyata ya. Dan ini memang dari dulunya kalau misalnya orang nggak ngerti ya purunnya nggak diapa-apain Iya. gitu ya Bu Iya, ya. betul. Biasanya mereka membuat purun itu di Serge itu, setahu saya mereka membuatnya untuk sayuran, tempat buah. Kalau nyiram sayuran itu apa, membersihkan sayuran tuh ditiris Oh, gitu iya, ya. iya. Selalu untuk untuk yang alat-alat yang sangat sederhana gitu. Nah, karena terus kita berkembang terus, kita ajak terus kemana, latihan-latihan terus. Jadi saya pakai itu, saya bilang, ibu-ibu bisa nggak buat kayak gini gitu. Mantep ya ternyata ya. Jadinya menjadi satu karya yang memang bisa sampai ke luar negeri ya, dan Nah, menghasilkan, ini- meningkatkan betul. perekonomian keluarga itu paling penting ya Bu ya. Itulah dia. Itu dia. Oke. Nah, Ibu, saya kembali lagi ke Kria Fest boleh ya Bu ya. Dan besok akan langsung kita saksikan acara-acaranya. Boleh Ibu, karena juga waktunya nggak terasa di penghujung acara, tapi sebentar lagi apa nih harapan Ibu dengan adanya kegiatan Kria Fest 2023? Saya sangat berharap dengan Kria Fest ini para UMKM, terus para desainer itu bersemangat. Mereka bersemangat untuk melakukan, berinovasi, berkreasi. Ayo berkreasi, ayo berinovasi lagi, sehingga dengan Kria Fest ini bisa lebih terangkat lagi, UMKM bisa naik kelas lagi. Kemudian satu lagi yang saya sangat berharap ialah produk-produk yang mereka hasilkan itu dapat memberikan apa ya kepada konsumen, bahwa produk-produk itu mereka jadinya dengan produk yang baik-baik itu mereka jadinya mau membeli. Satu membeli, kemudian mau menggunakan. Iya. Menggunakannya sehingga mereka cinta dan bangga akan buatan sendiri, maksudnya buatan Indonesia. Iya, Bu. Seperti yang saya pakai juga, saya sering kemana-mana sering mempergunakan karya-karya mereka, supaya mereka itulah semangat. Ayo kita semangat, sehingga dengan demikian tercipta lapangan-lapangan kerja lagi buat anak milenial tadi mau berwirausaha, sehingga perekonomian di Sumatera Utara yang selalu ingin kita ingin lebih baik lagi, sehingga Sumatera Utara menjadi Sumatera Utara yang benar-benar bermartabat. Amin. Ya Bu, luar biasa ya. Terima kasih Bu. Dan selalu memberikan motivasi ya untuk Ya. para UMKM ya. Ya. Masih ada waktu ya, saya mau tanya baju Ibu nih. Ibu. Salah satu contoh Iya, juga contoh ya, Bu. kan. Tadi lupa nanyanya ya. Bu, ini dari daerah mana Bu bajunya? Ini Kota Medan. Kota Medan ya. Kota Medan. Oke. Dan tapi ada apa ya Bu ya? Ada bunga-bunganya juga Ya, ya. kita Bisa modifikasi dengan ditambah-tambahin. tambah-tambah. Jadi saya ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa sama UMKM Kria khususnya, bahwa baju itu kain daripada tenun itu bisa dijadiin bermacam-macam, bisa dimodifikasi.
itu adalah kreasinya mereka, inovasinya mereka. Kan besok kita ada desainer-desainer untuk fashion, jadi mereka bisa berkreasi dengan sangat-sangat baik. Jadi inspirasi juga, karena memang nggak harus monoton. Iya. Kalau kainnya aja dibuat baju ya nggak gitu doang, tapi bisa dimodifikasi ya Ibu ya. Dan memang nanti pasti bakal pada kaget juga ya lihat, oh ternyata bisa diginiin ya kainnya ya, ternyata tenun itu bisa diginiin gitu ya Bu ya. Betul. Pasti banyak kayak begitu ya Bu. Iya banyak gitu. Nanti bertanya, Ibu ini tenun Bu? Serius? Iya. Iya. Banyak yang gitu ya Bu ya. Oke, Ibu Retno, kira-kira gimana nih kiat-kiat dari Dinas Koperasi sendiri ya dalam apa namanya memajukan UKM, dan boleh kasih harapan sedikit untuk para UKM supaya makin semangat gitu Bu. Ya, kita dari Dinas Koperasi terus melakukan pembinaan ya, pendampingan juga Mbak kepada UKM-UKM ini supaya bangkit dan berkembang. Apalagi program pemerintah sekarang ini kan mengangkat UMKM ini, gimana supaya UMKM ini naik kelas, ya kan Mbak? Dan kita juga mencintai produk UKM itu sendiri Mbak ya, dengan memakainya ya, baik itu di acara formal maupun tak formal ya, resmi tak resmi kita bisa menggunakannya ya, kita bisa memodifikasi. Begitu juga kita memakai produk-produk UKM lainnya seperti tas, misalnya sepatu, souvenir, tidak usah harus keluar negeri jauh-jauh, di Sumatera Utara ini sudah banyak dan semua tersedia. Oke, baiklah ya. Jadi ibu-ibu ini memang udah jadi contoh yang baik untuk kita ya. Dan ada tas dari Ulos, ada semua ada. Dari Goni, Secara macam-macam. nggak langsung sebenarnya ibu-ibu udah mempromosikan kemana-mana ya Bu. Iya, saya sendiri yang mempromosikannya. Jadi memang luar biasa nih dukungan dari pemerintah sendiri untuk para UMKM. Wadahnya udah ada, tinggal seperti kata Bu Nawal dan Bu Retno, semangatnya tuh ditambah lagi. Jangan putus asa, ciptakan terus inovasi seperti Ibu bilang ya. Iya, Oke. kreasi-kreasi. Bu, sekali lagi boleh ajakan untuk teman-teman bisa datang ke Kria Fest. Para pemirsa yang ada di rumah yang mendengarkan, menonton acara ini, mari sama-sama kita menghadiri acara Kria Fest yang ada di Tiara Convention Center. Itu adalah gratis. Mari kita dukung UMKM kita yang ada di Sumatera Utara sehingga mereka bisa lebih semangat lagi dan bisa berkreasi lebih baik lagi. Amin. Hidup UMKM Sumatera Utara. Saya tunggu ya semuanya. Siap, ditunggu ya. Untuk pemirsa semuanya datang besok ya di Kria Fest 2023. Jangan lupa posting di sosial media juga ya Bu ya. Supaya rame acaranya, datang bawa satu keluarga. Jangan lupa dibawa tuh oleh-olehnya semuanya, karena banyak yang unik-unik, banyak kerajinan-kerajinan yang memang sangat luar biasa, dan seperti Ibu Nawal katakan kita harus mencintai produk dalam negeri ya. Terima kasih Ibu Retno, terima kasih Ibu Nawal Edi Ramayadi sudah hadir bersama Mbak kita. Gina. Terima kasih, sehat terus ya Ibu ya. Dan terima kasih ini doanya juga. terima kasih karena Ibu sebentar lagi nanti ada acara lagi Bu ya. Oke, terima kasih untuk pemirsa sudah menyaksikan Ruang Publik, tentunya bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara. Tetap terus saksikan Ruang Publik karena tentunya akan ada informasi yang sangat menarik dan juga mengedukasi Anda semua ya. Dan tentunya kita harap UMKM terus maju, semangat semuanya, sukses selalu. Saya Gina Febriana pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.